Apa kabar para pemirsa? Saya Tona Mesir, kini Anda mengikuti Warta Berita PTS. Tersiar kabar adanya kasus salah antar pertama di Taiwan. Hal ini terjadi pada pekan lalu di mana ada kesalahan pengantaran antara penghuni hotel karantina dan kasus positif COVID-19 ke rumah sakit. Pihak Departemen Informasi dan Turisme Taipei menjelaskan jika pihaknya akan melakukan introspeksi internal, mewajibkan pencocokan data terlebih dahulu guna menghindari terulangnya kesalahan yang sama. Terlihat mobil rapid test yang parkir di depan hotel karantina. Petugas sibuk menjalankan tugasnya. Namun tersiar isu tanggal 18 Desember ada salah satu hotel karantina di kota Taipei terjadi miskomunikasi antara petugas Departemen Kesehatan dan mobil ambulan, di mana salah satu penghuni hotel diantar ke rumah sakit bersama dengan seorang kasus positif pada hari yang sama, sehingga menjadi kasus miskomunikasi pertama. 救护车到场的时候，也没有在针对于现场要送过去的民众做个身份的确认，后来导致上，送到医院的时候，好像发现送到另外一名的房客。 Departemen Informasi dan Turisme Taipei menjelaskan akan melakukan introspeksi internal ke depannya akan mencocokkan data terlebih dahulu antara yang diantar ke rumah sakit dan yang melakukan tes uji. Selain itu, per 24 Desember, Taiwan akan memberlakukan vaksinasi dosis kedua dan campuran secara menyeluruh. Merujuk kepada data yang dihimpun oleh CCC, diketahui jika vaksin campuran AZ dan Moderna memiliki efek samping yang lebih tinggi. Saat vaksinasi dosis kedua, bagi yang disuntik untuk terasa sakit, demam, sakit kepala akan lebih tinggi dibandingkan dengan campuran antara AZ dan BNT. Pakar menyarankan bagi warga yang menerima vaksin AZ untuk dosis pertama, jika hendak mendapatkan perlindungan yang lebih tinggi, namun khawatir akan efek samping, maka dapat memilih vaksin Medigen. Di era telekomunikasi saat ini dengan kondisi HP tidak ada baterai, terkadang membuat pengguna menjadi kesulitan. Perusahaan MRT Taipei bekerja sama dengan perusahaan swasta memberikan jasa pelayanan peminjaman powerbank dengan sistem peminjaman di lokasi A, namun dapat dikembalikan di lokasi B, sehingga pengguna dapat melakukan pengisian baterai secara efisien. Yang keluar dari mesin adalah powerbank. Warga di saat menemukan gadget pribadi sudah tidak ada baterai, selain dapat mengisi baterai melalui colokan listrik yang memang telah disediakan, sejak tanggal 22 Desember warga dapat menggunakan mesin peminjam ini untuk meminjam powerbank. Dengan sistem kalkulasi waktu peminjaman, tidak dibatasi harus mengembalikannya di lokasi semula. 非常需要，所以都要准备行动电源。那如果有这种，这就很方便。 Terkait kerjasama antara perusahaan MRT dengan perusahaan inovasi masyarakat yang memberikan pelayanan peminjaman powerbank bergerak, Wali Kota Taipei Kewenca menjelaskan, Kota Taipei layaknya lokasi pengujian khusus untuk kota cerdas. 台北市会继续开放给新创公司进来做实验，成功了我们就用政府的力量把它 scale up，把它放大，你知道吗？那变成产业。 Perusahaan MRT Taipei menegaskan bahwa kedepannya akan menyambut baik kehadiran perusahaan swasta, dapat masuk ke dalam dan memberikan pelayanan bagi publik. Tahun baru Imlek akan segera tiba. Instansi terkait juga telah siap siaga untuk mencegah terjadinya kebocoran asli virus melalui paket kiriman. Tanggal 22 Desember, Dewan Pertanian tepatnya di kantor pos Tainan menerima sebuah paket berisi sosis daging babi asal Thailand yang usai diperiksa dipastikan positif mengandung asli virus. Ini menjadi kasus pertama di Taiwan di mana ada paket asal Thailand yang terdeteksi mengandung asli virus. Setiap paket kiriman asal luar negeri saat tiba di Taiwan harus melalui tahapan sensor sinar X di pihak bea cukai. Jika ada yang mencurigakan pada pendataan, akan diantar ke setiap kantor pos yang ditunjuk untuk dilakukan penyensoran kedua kali. Saat ada keraguan terhadap produk tani dan ternak, akan diantar ke tahapan pengetesan. Jika tidak ada yang pelanggaran, maka paket akan dikembalikan. Tanggal 22 Desember, kantor pos Tainan menerima paket sosis babi asal Thailand setelah diuji ditemukan positif mengandung asli virus dan menjadi kasus pertama di Taiwan. 所以，我们跨部会全面启动，尤其是在边境邮包跟快递的部分里面，会严格的，而且100%的把每一件的包裹跟快递的这些邮包要做 X 光机检查。我们所有的同仁在边境的部分也会全部的做好这样的一个边境防疫的工作。 Pihak Dewan Pertanian menjelaskan meskipun pihak Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO belum menerima laporan kasus asal Thailand sehingga tidak memasukkan Thailand ke dalam kategori kawasan negara yang rawan asli virus, namun Taiwan telah memasukkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ke dalam kategori kawasan berbahaya dan akan mengimplementasikan protokol pencegahan perbatasan secara ketat. Warga juga diimbau untuk tidak melakukan pemesanan produk daging babi dan pengiriman secara paket. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan tapir di Belgia. Kita sudah lagi di pekan depan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.